Ya kenapa? Gue mah netral. Ceritain film. Apa lu Eno netral lu. Lu nih dari tadi. Mana ada reviewer ketakutan? Lu doang anjing. Lu ngobrolin aja. Emang gak mungkin lah, lu juga jangan terlalu bohong lah anjing. Maksud gua, kita juga sama-sama sepakat kemarin. Kalau nggak on cam. Oh anjing. Alternate universe aja, Nah, emang mungkin isinya ini netizen goblok ini gitu. 617 mungkin. Kan kalau Mungkin. kan 616. Ya harusnya keluarin dong Dokter Octopusnya. Di tengah-tengah ada enjang gitu. Kalau emang mau sekalian deh 617 anjing. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Anjing jangan meper, Fak. Kok lu begitu maksudnya apa sih? Sombong banget, udah lupa daratan ya? Edan anjing bridgingnya. Boom. Jangan sampai lu pala lu gua taruh di piano deh. Anjing. Mau ngobrolin film terbaik 2025. Karena ada Guanya tuh. Ini dia Lupa Daratan. Iya, ini Kemarin adalah premier. Betul, ini adalah filmnya Ernest Prakasa lagi setelah terakhir kali dia nge-direct itu tahun 2022 ya. Itu adalah Cek Toko Sebelah 2. Dengan 900.000 penonton pada Kenapa saat ada itu. CTS 3 kenapa nggak ada? Karena sudah capek dan udah bukan kepemilikan IP-nya punya Starvision. Jadi sudah kayaknya tidak dilanjutin lagi. Kalau gitu gue jadi berasa kok Ernest lelahnya di penulisan Lupa Daratan ini. Kenapa? Wah, ini sebenarnya jujur ya ini salah satu film Yang terburuk menurut gue. terburuk buat lu di tahun 2025. Kenapa tuh? At least di kuarter 4 lah. Kuarter 4 kuarter lah 3, ya. kuarter 2, kuarter 1 gue udah lupa juga. Ya, karena kan pabrik gula nggak bisa dikalahin sebetulnya ya. Aduh, pabrik gula itu ya. Iya, itu nggak bisa dikalahin kalau itu menurut Betul, gua. sebenarnya harusnya di wallpaper HP itu. Main terus filmnya di situ. Main terus filmnya di sini. Main dia di wallpaper dia. Udah sampai mana nih? Iya kan? Udah Erika lu nih. Jatuhnya screensaver ya jadinya. Screensaver, ya. Jadi kalau misalkan kita tarik dari 2025 mungkin bukan yang terburuk ya. Tapi kalau kuarter 4 Kuarter 4 menurut gua film ya. Indo salah satu yang wow gitu ya untuk ditonton ya. Mungkin karena nontonnya di bioskop ya? Iya, mungkin salah satu effort besar lah kalau misalnya kita harus ke bioskop nonton Iya, itu dan ya. itu kan di luar comfort zone gue ya. Nonton di Senayan gitu. Iya, jauh Paling banget. jauh mah di Gelap apa Gading doang gua. Nah, iya. Jadi agak capek ya. Agak capek sampai malam juga karena gue meeting dari pagi juga tuh, terus nonton agak lain terus maraton. Jadi kan filmnya bagus banget tuh agak lain tuh ya kan. Terus turun ke Turun ke Lupa Daratan dengan kondisi fisik yang sudah tidak mumpuni. Iya. Tapi memang di awal-awal film itu mau bagus sekali. Iya. Karena ada kitanya itu. Benar, 2 menit pertama. Wah! 2 menit pertama Menurut sih. gua ini harusnya sebenarnya diklip. Masterpiece. Gila. Pemeran pembantu di Oscar harusnya gua kena tuh. Jelas itu. Iya. Apa namanya? Pendatang baru terbaik. Ya gila. The best newcomer ya sih. Gitu Best tuh. debut. Harusnya tuh ya. Harusnya. Tapi lu kasih tau dulu ceritanya gimana premisnya. Jadi ceritanya ada Vino ini ya, Agustian. Jadi ceritanya ini orang lupa daratan karena sudah saking menang terus, filmnya gede-gede terus. Ini sebenarnya mungkin kayak Reza Rahadiannya kita lah ya. Filmnya banyak gitu, dan mega project semua. Iya, mungkin. Coba bedanya Reza Rahadian low profile, Vino Agustian tidak. Iya. Gitu. Jadi dia songong lah, dia suka bacot-bacot bahwa dirinya tuh tidak perlu siapapun. Iya. Akhirnya dia kena petir tuh, kena dosa jadi tidak bisa acting. Sedangkan dia harus memerankan biopik presiden. Iya, penting banget ya harusnya. Penting banget dan proyeknya gede banget. Dan ternyata nggak bisa acting. Nah, disitulah sebetulnya pertanyaan utamanya, Dok. Kutukannya sebabnya apa? Itu kan pertanyaannya. Karena dari awal sampai akhir tuh kita nggak pernah digamblangin kasih tau, oke, dia tuh begini karena apa gitu. Apa? Sampai ini kita nebak-nebak aja udah antara dia jadi sombong atau dia jadi durhaka sama abangnya atau karena dia nggak mau jenguk si fansnya. Kita nerka-nerka aja. Dan dia pun juga nerka-nerka. Iya, jadi sampai akhir film pun ketika dia udah sembuh pun kita nggak tahu penyebabnya dan dia sembuhnya karena apa gitu. Betul. Sembuhnya juga tiba-tiba. Iya, mungkin ada tapi kurang tebel sehingga kita nontonnya jadi kayak nggak berasa ada penyebab dan akibatnya apa gitu. Dan nggak bisa acting ini cuma digunakan sebagai komedi doang. Betul. Nggak ada mindset nggak bisa. Iya. Ini kenapa nih? Karena di kepala gue juga ketika gue denger, ketika kita lagi reading waktu itu kan
Kita ada Reading gitu ya. Ada ya. Bukankah kita cuma datang terus ditanya pemuda Oriental 1 sama 2 mana nih? Saya. Subreker gue 1 juta nggak? Lu nggak kenal anjing. Gila. Enggak kenal dia, kenal. Enggak. Kenal. Telekonnya kenal Aldo. Bercanda aja, Aldo. bercanda. Ya, waktu itu gue pernah, waktu gue dikasih tahu premisnya ada artis yang nggak bisa acting, gue di kepala gue kayak gimana Caranya menggambarkan, kan? menggambarkan artis yang biasanya acting nggak bisa acting gitu Nah, loh. itu. Bukankah nggak bisa acting itu juga acting? Jadi kayak di kepala gue agak Susah. canggung gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat ya, di sini kan dia tidak bisa acting 3 kali kan. Betul. Yang pertama ketika dia uji coba, yang kedua dia lagi preview di depan presidennya, Sama- di depannya produsernya. Ya, Dan yang ketiga kan ketika lagi talk show ya. betul. Nah ketiga-tiganya itu menurut pun gua ya benar. Itu nggak itu ada doang sih. nggak ada pakemnya, dia nggak bisanya tuh, maksudnya kayak yang pertama kan dia dialeknya jadi ngaco, intonasinya di ngaco, yang kedua dia ada gerakannya, yang ketiga tuh kayak buat gua dia marah, yang ketiga itu malah bagus, bukan jelek. Iya. Di kepala gua kayak ini bener marah gitu. Iya. Kenapa dia Pun jadi itu bercanda ya jadi komedi harusnya. iya, Kenapa harus jadi viral? Jadi di gitu? kepala gua kayaknya harusnya responnya nggak begini gitu loh. Jadi nggak believable-nya di situ sih kalau gua. sangat gak believable kan karena lu nggak tahu mindsetnya si Vino ini nih. Pas dia lagi acting itu sebenarnya dia tuh kenapa? Either memang sebenarnya di kepala dia tuh dia acting bener tapi outputnya iya, jelek, benar. atau memang dia begitu aja gitu. Ya, sebenarnya digambarkan sih, tapi nggak tebel. Nggak tebel. Kayak yang dia tuh, yang dia lagi pakai kostum dan dia acting di depan produsernya, dia kan merasa kayak kenapa gitu. Iya. Jadi kayaknya sih di kepala dia udah melakukan hal yang benar tapi outputnya ternyata beda. Betul, lu gak dapat mindset itu. Menurut gua mendingan dibikin actingnya bagus nih. Tapi pas kita coba track back nonton rekamannya jelek. Oh iya, benar. Jadi lebih kena jadinya. Bener, Karena bener. di mindsetnya Vino, gue acting Bagus, bener gitu ya, loh. Kenapa ya, pada ya, ketawa ya. gitu Ya, misalnya. ya, harusnya gitu ya. Ini enggak. Iya. Jadi kesannya kayak orang dongo jadinya. Iya. Jatuhnya mental Iya. unstable gitu. Iya, setuju sih gue Menurut sih. gua. Tapi yang harus kita kasih, kita acungi Kaki. Acungi jempol. Awareness mah respect gua. ya, bukan itunya, maksud gue lebih ke pemerannya itu adalah Agus Kuncoro sih di sini. Agus Kuncoro. Agus Kuncoro bener-bener berasa banget tuh, tidak acting sama sekali buat gue. Kayak bener-bener kayak jadi diri dia aja gitu. Dia memang kalau spesialis acting yang kayak jalanan-jalanan gitu tuh maksud gua Karena kan lu enak inget gitu kan ngeliatnya. kita kemarin nonton film dia kan, Iya. yang film Anggi Umbara yang dia gundik. gundik. Astagfirullahaladzim, itu actingnya bagus tapi mau kemana arahnya nggak tahu ya. Itu take down dari Netflix ya. Nah, nah tapi di sini Agus Kuncoro benar-benar memainkan karakternya dengan baik sih, sangat baik bahkan. Sampai ending pun gue masih merasa cukup sedih, bahkan daripada gue lebih sedih nonton ini daripada agak lain ya. Gue lebih baik main karakternya Agus Kuncoro sebenarnya. Gitu ya? Iya. Lebih Sekalian berasa dia ya? aja udah yang Tapi main, kan kan? mungkin karena kan di film ini sebetulnya agak-agak parodi do. Vino bahasanya ini Vino Agustian. Vino Makanya Agustian. ada Arik Keriting, Arik yang Ribo dimana jadinya. film Koko Bos yang kita mainin itu yang keren Wih, banget keren itu. banget itu. Terus ada Nominasi. Boris Bokir yang ngeri-ngeri sergap itu, yang kayak gitu-gitu gue rasa emang susah sih kalau misalkan Agus Kuncoro, karena dia tidak ada track record film yang bagus, yang gede gitu maksudnya. Film bagus yang gede, yang penjualannya gede gitu. Yang Vino, Vino. Ngomongnya udah gagus Agus tuh dia. Kuncoro. Dia lagi benerin terus nih. Agus Kuncoro maksudnya nggak ada film yang gede yang dia berhasil di dunia perfilman. Dia selalu sinetron kan. Iya, saya nggak tahu sih itu Mas kalau itu. Sinetron. Makanya gue bingung, ternyata aktor sinetron ini punya skill yang luar biasa ya. Jago cuma demand di sinetron. Iya, gitu. di main sinetronnya gitu ya ternyata ya. Iya. Karena bagus banget di sini Agus Kuncoro ya. Tapi memang ini lemah sih, film yang lemah sekali. menurut gua. iya, Dari awal sampai akhir lu nggak tahu dia seberapa dekat sebenarnya sama kakaknya. Iya, dan buat gue juga yang nggak deket itu adalah teman-temannya, Dok. Teman-temannya paling parah menurut Iya. gua. Gua dari kepala gua, ini Andi ngapain nih? Dia lu ngapain sih nih maksud gua? Maksud gua lu kayaknya nggak ada di film ini udah aman deh. Oh, Kayaknya tetap jalan deh ceritanya deh. Kalaupun lu diganti monyet, maksud gua tetap deket. Maksud gua nggak perlu lu gitu. Dialog lu juga nggak penting, maksud gua. Enggak, tapi kalau dia dia dialognya UAA deh. Iya. Film direktor. Iya. Nggak penting, maksud gua bener dah. Itu mah aneh banget tuh temenin tuh. Mukanya udah sedih mulu lagi gitu. Iya, kan. iya. Nggak jelas Nah, gitu loh. ya apakah Andi ini penyebab dia jadi nggak bisa acting karena dia nolak tawarannya Andi, Itu atau bisa dia juga. sempat jahat sama Andi? Gue juga nggak tahu jadinya. Tapi the whole movie, wah pecah sih ini sih. Dari lu ya, karena Iya. kemarin lu selama anak awareness best movie kok, best movie. Orang kan lagi nunggu callingan. Enggak, tapi kemarin juga open kayak nggak apa-apa dong kalau jelek ngomong aja dong gitu.
Awareness ngomong gitu. Tapi emang, aduh sorry banget ya Awareness ya. Gue sih nggak pernah ngeliat lu selemah ini sih bikin film sih. Ini Iya. Tapi salah satu yang terburuk sih, yang pernah gue lihat dari Imaginary. Tapi yang tapi kalau bandingin sama Kakak Bos? Gue mending Kakak Bos sih. Oh ya? Maksud gue progresnya jelas. Oh. Dia nggak bisa nyanyi, ya memang nggak bisa nyanyi. Iya. Kalau ini gue nggak dapet mindsetnya Vino nih. Iya, bener-bener. Langsung main karakter nggak dapet gue. Iya. Itu jadi terlalu konyol kayak dia yang acting sama Sheila Dara terus dia kayak gitu, terus viral. Logika gue kalau itu terjadi di dunia nyata, itu kalau viral ya jadi komedi, jadi lucu-lucuan, bukan dihujat. Iya. Maksud gue, mana ada orang percaya Vino itu nggak bisa acting kan gitu harusnya konsepnya. Masa semua jurnalisnya pada percaya bahwa, saya dengar bapak udah nggak bisa acting ya? Aneh banget anjing itu. Ini dunia apa harusnya jangan di dunia, maksud gua kalau main di Pluto, di Mars kita nggak tahu step gobloknya kayak gimana gitu, maksud gua. Iya kan? Kenapa di bumi gitu? Di mana gua tinggal di sini? Iya kan? Tapi kan mungkin ya ini adalah bagian dari parodinya juga, di mana wartawan-wartawannya juga sering. Iya gitu makanya kan, gitu. bikinlah ini jangan di universe bumi, gitu. Alternate universe aja, emang mungkin isinya netizen goblok ini gitu. 617 mungkin kan kalau Mungkin. kan 616. Ya harusnya keluarin dong Dokter Octopusnya. Di tengah-tengah ada enjang gitu. Kalau emang mau sekalian deh 617 anjing. Kenapa Marvel lu bawa, ya kan? Iya. Bener sih, setuju gua. Iya, itu loh. Tapi Jadi gua logiknya udah kena. lama nggak nonton film anget kayak gini, Dok. Ya, nih bisa lah. Ini kalau film orang lain nih ya. At least dia Falcon dah. Mah kena dia. Pasti. Bangsat. Enggak lah, Ya pasti Falcon kan kenal. ntar akan keluar ini. Nah, kita kan biasa Ada komik prioritas lu- 8, ada komik 8. Ya prioritas lu kan logik biasanya. Ini kenapa lu tiba-tiba nggak logik? Bentar kalau MD nggak ada akar, manusia menjadi. Tapi lu nonton belum? Itu trailernya komik Apa? 8. Belum. Nah, udah liat posternya belum? Belum. Ntar lu lihat ya posternya ya. Lucu juga nih. Jangan, gua langsung liatin dah, kasih lihat dah. Lucu Ini nih. dah. Gua effort gede nih buat lu, Do. Nih posternya nih, gua gedein dah biar lu lihat dah nih. Kok begini sekarang? Nah, bingung kan lu? Kok jadi begini Nah, sih? siapa karakter utamanya coba begini? Ayo. Andre Tolani. Ayo. parah sih. Pusing-pusing lu nih ngeliatin poster begini. Jujur. Jujur bertabur bintang. Jujur, bertabur bintang nih kan. Ini kayak poster tahun 80-an nih. Mohon Tapi maaf emang nih. mungkin itu konsep. Konsep mungkin ya. Konsep, bisa ya. konsep. Ya, siapa tahu ya kan. Tapi ya Yang penting lu rasionalisasi lah. maksud gua. rasionalisasi ya. Iya, lu kritik dia, lu kritik dong filmnya Ko Ernest. Bener. Jujur aja nggak boleh begitu. Iya. Tapi yang harus dipuji dari film Ko Ernest. Yalah. Tapi gua bertanya-tanya sih sepanjang film juga kayak ini apa ya menyebabkan dia tuh nggak bisa acting. Dari tadi kita udah ngomongin itu. Iya. Jangan stop di situ karena masih banyak maksud gua. Lu explore aja yang lain. Enggak, karena dia karena selain itu gue ngerasa anget gitu loh. Karena Anget. bromance-nya dapet Agus Kuncoro di situ. Anget. Agus Kuncoro dapet di situ menurut gue. Udah tadi Agus Kuncoro maksud gua. Udahlah. Karir gue penting kali. Explore dong maksud gua yang lain. Udahlah, cukup lah. Kita sebagai reviewer nggak usah nyari-nyari dong. Tapi kan kalau menurut gua kita kritik film Netflix buat gua sih karena yang bermasalah. Bener. Karena nggak ada urusan sama tiket. Iya. Dan orang mau nonton ini ya for free aja. Mau Bener. nonton rugi Karena enggak. kalau nontonnya di Netflix, gue rasa lebih enjoyable daripada kita di bioskop. lebih forgiving menurut gua. Lebih forgiving, Jadi ya. kalau jelek ya udah gitu. Ya udah. Karena effortless, lu bisa Bener. ambil rebahan, bisa ambil. Tapi kalau gue udah sampai ke Senayan Park, pakai jas, Z-Fold gue di kantong sini. Which is kalau gue duduk dia nyekek, iya kan? Capek nih, gitu. Maksud gue. Kalau nonton gini mah, gue capek. Sayang banget. Maksud gue, padahal premisnya promising. Gue pas dengan premisnya, wah menarik nih gimana ya eksekusinya Imaginary ya. Iya. Tapi ternyata jadi gak logik sama sekali. Karena komentarnya juga lumayan banyak kayak kok film Netflix premiernya di bioskop sih gitu-gitu juga banyak tuh. Karena buat ini narasi-narasi. kan, buat menghargai juga gak sih? Iya karena kan lagi ada kasus juga kan Netflix kan yang sama Warner Bros itu dia bilang katanya ya adalah pokoknya beberapa statement dia yang cukup ngaco ya tentang bioskop. Jadi ya lu sendiri masih premiernya masih di bioskop. Begitulah jadinya.
Ya begitu, dan kita akan bahas di video yang lain lah kalau tentang itu ya. Kok Tapi dikit ya, amat sih review lu buat lu pada ratan gitu? udah cukup. Mau sepanjang apa? Biasa kan lu ada... Kalau agak lain kan lu 50 kali udah baal. Iya, kalau ini kan lu belum baal. Lu nonton pertama kali juga. Ini udah mau THR. Oh. Jadi jadi Tapi yang gua harus puji dari film ini adalah setnya bagus banget. setnya bagus banget, dan gambarnya menurut gue ini salah satu gambar yang paling beda dari film Imaginary sih. Ya, dan gue sukanya Imaginary itu tidak pernah membuat setup yang Sama. artificial. Oh, artificial. Yang cat-catnya berasa Iya, di iya. beras-beras begitu, Iya, ya kan? iya, iya. Dia semuanya setnya natural tuh. Hmm. Di wording tuh di G2G tuh. Di tempatnya kita tuh pas itu di Iya, di Tamrin Nine. benar. Di Tamrin Iya, Nine. benar. Di- Tamrin Nine, Bagus benar. banget setupnya menurut gue. Terus kantornya juga, kantor produsernya juga bagus banget. Hmm. Dan yang harus kita puji juga salah satunya adalah karakter produsernya. Ya, karena itu sebetulnya parodiin salah satu produser Ini kan, juga. siapa namanya? Gue nggak tahu namanya siapa. Gua nggak tahu namanya Duit aja di kepala dia tuh. Iya. Duit terus di kepala dia tuh. Ya itu jadinya juga orang-orang ketika dia muncul pasti ketawa dengan gerakan-gerakan kecilnya yang goyangin pala gitu kayak oh ini aman ini Pak ini. Satu alma mater itu sama gua anak LS itu. Oh iya, dia juga LS juga ya. Iya. Emang anak LS tuh orangnya gitu, performer. Namanya Mike apa namanya ya? Mike Tyson. Enteng banget muncungnya. Tiba-tiba panggil Mike Tyson. Muncungnya enteng banget Mike Tyson. Ya kenapa? Gua mah netral. Ceritain film. Apa lu Eno netral lu. Lu nih dari tadi. Nggak, Ngeri. Mbak. Mana ada reviewer ketakutan. Lu doang anjing. Dua kandang. Lu ngobrolin aja. Gua rasa kok Ernest ikhlas dia. Emang ikhlas. Iya. Cuma tetap kalau ketemu agak canggung ya kalau lihat. Maksudnya apa nih, No? Bahu lu Gitu. ditepuk ya. Lain kali jangan gitu ya. Lain kali lebih bijak ya gitu. Nggak enak kan enak, kalau iya, gituin iya. kan. Jadi ya aman aja gua. Tapi gua appreciate lah kalau Ernest coba explore cerita yang baru lah. Iya ya. menurut gua. Karena kan nanti juga ada cerita baru juga di balik ini, itu adalah Bandits Batavia ya. Ya, dan nunggu juga Pesta Pora sih sebenarnya. Iya, tapi maksud gue secara dia dia ngedirect itu kan film berikutnya adalah Batavia Bandits tuh. Iya. Itu juga genre yang baru lagi buat dia. Tapi semoga ini nggak berasa malesnya. Kalau di sini nggak tahu, gue merasa kok Ernest kayak males menjelaskan semuanya gitu loh. Itu cerita-ceritanya jadi banyak yang nggak terjelaskan aja, nggak clear aja gitu ya. Iya. Terus sebenarnya padahal kalau misalnya kita ngomong Netflix ya, durasi 3 jam juga kemakan tuh buat gue kayaknya. Ngomong kalau Netflix ya. kayak Irishman kan tuh 3 jam. Iya. Tapi gue juga jadi bayang kalau misalnya meninggal di Netflix ya, itu bisa lebih pecah sih kayaknya. Harusnya. Maksudnya Karena itu makanan Netflix menurut gue. iya. Karena orang-orang introvert, ya marketnya orang-orang introvert seperti Gema ya. Orang-orang introvert nggak akan kasih tau ke teman-temannya lagi kan nonton film itu gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang nonton karena orang-orang introvert ini berkubu aja gitu. Kenapa lu? Katanya nggak ada teman-teman tapi dia berkubu. Berkubu dengan dirinya Lu sendiri. introvert nggak? Ngumpul kita. Iya. Kalau ngumpul diem-dieman dia. Dia berkubu dengan dirinya sendiri maksudnya. Oh, berkubu kepada dirinya sendiri. Iya, jadi maksud gue ngomong sendiri. Tapi kalau lu ekstrovert, Gua ambivert. 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 Lu mah ambeien lo, gua tahu. Jadi lu asir lo, suka keluar tuh daging lo. Lu balikin lagi tuh pakai jari. Buat gua lu pada ratan 5. 5 ya, dari dulu ya. Gue masih Ya, ini mah bohong. Film-film yang begini nih banyak ini kita tonton ini, ya. Biasanya 4 loh. Ini karena gua ada di situ loh. ini sebenarnya sama kayak kita nonton film-film Netflix yang lain ya. Woman apa? Woman Bukan, pokoknya Ordinary Woman apa? Gue lupa pokoknya. Lupa gua juga. Adalah yang cerita tentang dia tusuk mukanya itu tuh. Sama apa film kemarin tuh ya? Filmnya Netflix juga. Maksud gue yang ketika kita nonton kayak ini lagi ya banyak-banyak ini biar kita lupa jadinya. Nggak, maksudnya ketika kita nonton tuh ya begitu kelar ya, oh ya udah film Netflix doang gitu jadinya. Emang takarannya standar Netflix di situ gue rasa. Jadi, Gue nggak suka reasoningnya aja sih. Ini nggak logis menurut gue, ceritanya nggak logis. Tapi berpijak di bumi. Itu doang sih. Tapi lu share dong pengalaman syuting lu gimana? Gua- Udah bisa di-spill nih sekarang nih. Pecah sih ya. Masa sih? Ya, sebagai- kita kan syuting lumayan lama tuh kan. 3 jam itu kan. Iya. Sebagai baris kredit title ketiga ya. Gue kan bawanya Agus Kuncoro tuh. Tapi buat gue pengalaman pertama acting itu menurut gue mungkin jadi terlalu positif kalau kata Manu. Karena lu langsung ada di tempatnya Ko Ernest. Karena mah kayak nggak berasa syuting, nggak Iya. intimidating. Ko Ernestnya santuy banget, maksud gue suportif banget. Dia tahu kita juga kayaknya belum pernah acting. Jadi ruangnya tuh bebas gitu, nggak kayak yang
diem semua gitu ya. Ini enggak gitu, tetap ada fun-nya lah, ada light-nya lah. Jadi menurut gue ini mah pengalaman syuting gue yang sangat-sangat ringan lah. Gue tidak sesuai di pikiran gue. Yang gue berpikir bahwa wah kayak tegang nih. Kalau salah mah anjing mah lucu gitu. Kalau ini kemarin enggak gitu. Ternyata anjing gue acting gue grande banget. Karena jujur aja nih ya, Aldo di sini 1 kali tag. Sejujurnya. Ya kan main cast. Ya. Di bawahnya Agus Kuncoro gue. Aldo Di atas Siladara gue. Aldo itu cepet banget di sini. Jadi nggak ada. Gua yang bahkan jadi tag karena sebetulnya diganti diksi sih. Ada kan kita kan karakternya ada dialog kebetulan ya. By the way kita kalau misalnya di Hollywood ya, itu kalau ada ekstras berdialog tuh udah dapat plakat. Dapat plakat gitu. Iya. Kita juga dapat. Dapat ini. Ada kita? Enggak sih. Ya. Nggak ada sih. Tapi yang mungkin kedepannya kita akan dapat plakat berikutnya. Iya. Nggak tahu, coba tahu kan. Yalah, Karnas lah. Kenapa kok Enes doang? Kan siapa tuh Jokan juga nonton. Jokan juga boleh dah. Mau lu dibilang Jokan? Pokoknya gue kalau nanti main lagi gue janji nggak kasih 5. Pasti gue Apa? naikin 2 dah Ini pokoknya. aja lu main kasih 5 lu. Ya bisa gitu filmnya, gue kecewa sama Imaginary. Ya udah kalau misalkan ini Disappoint gue. ya, kalau misalkan adegan film ini nih dibuang bagian lu jadi berapa skornya? Ya 2,5. udah setengahnya gue tuh. Biar pada nonton lah, biar pada story lah. Tapi ini kalau misalkan kita ngomongin nonton sambil nyantai sih oke banget sih. Oke lah, ini apa light popcorn movie. Iya, light popcorn movie Ya, bener-bener. karena thumbnailnya cukup tempting buat diklik sebenarnya. Secara terus premisnya tuh tempting banget menurut gua. Iya. Premisnya tempting banget. Karena ini kan formula yang sering dipakai sebenarnya. Ada film yang chef tiba-tiba nggak bisa nyobain makanan, ada film Indonesia juga. Ada yang dia nggak bisa bohong. Nggak bisa Lies bohong, are ada lies juga. itu. Jadi sebenarnya ini formula yang mirip-mirip, cuman dengan template yang berbeda. Jadi sebenarnya secara formula ini kan selalu works yang begini-begini nih. Dan selalu oke gitu, filmnya ringan-ringan aja. Cuman gua tuh nggak sukanya sama film ini cuma satu, masalah rasionalisasinya. Karena masih berpijak di bumi, gua ngerasa semestanya tidak make sense. Bukan Kalau berpijak. ngomongin light popcorn movie gini enaknya sambil makan apaan sih? Ya, itu inilah. mau udah jelas ini. Kalau ngomongin popcorn movie, cocoknya makan popcorn. Masa gitu. makan beton kan nggak mungkin. Nah, ini Masa makan gemblong? Gigi lu bolong. Gigi lu bolong. Setengah juta lu ke dokter tambal gigi lu. Iya kan? Jadi ini bisa dibeli di Astro Sekarang sekarang. lu bisa beli di Astro. Jadi lu bisa beli dari handphone lu. Bener. Iya kan? Dan 24 jam. Enggak. Oh enggak, tadi yang Sampai keripik jam tempe gue 11. lupa. Sampai jam Ya 11. jam 11, sampai Iya. jam 11 malam. Jadi kalau Iya. masih lapar bisa makan ini. Ya, lapar makannya agak tolol sih mas sebenarnya. Lo kalau memang kurang kenyang pakai nasi. Oh iya benar. Atau bisa makan 5 bungkus. Iya. Kenyang sih itu ya. Ini kalau dicampur telur ceplok enak sebenarnya. Iya. Ada rasa-rasa jagung nih. Enak tuh ya. Heeh. Iya. Dari lu berapa, Nu? Gue tadi bisa kasih 7. Ini mah nggak mungkin lah, lu juga jangan terlalu bohong lah anjing. Gua Maksud kasih. gua, kita juga sama-sama sepakat kemarin. Kalau nggak on cam. Oh anjing. 6 lah, 6. 6 ya? Karena gue masih merasa angetnya sih. Bromance gitu sih. Anget lagi, habis lagi. Nih dia kalau muji-muji yang sutradaranya dia kenal. Kalau Iya. nggak either ada anget-angetnya setupnya bagus katanya. Setting tempatnya tapi produksinya bagus Tapi ya- tuh, tapi kita harus apresiasi Tapi ya gitu. kita harus apresiasi juga loh. Salah satunya adalah gue harus masih kasih kesempatan ke orang yang berkasus. Ya udahlah, karena sebagai orang baik, gue naikin deh skornya deh. 6 dah. Nasa naiknya gara-gara orangnya baik, aneh banget. Kan yang penting baik. Yang penting baik. Aneh banget. Kalau gitu kalau Hitler bikin film bagus lu 0 dong rate lu jadinya. Itu lo kan nggak baik. Ya kan filmnya bagus. Kalau filmnya bagus Ya kan tapi orang yang nggak baik. Anjing. Kan gue bilang yang penting baik. anjing. Aneh banget. Benchmarknya aneh. Yang penting baik, maksud gue. Pakai sifat orang. Sifat Tapi ya silakan benchmarknya. lu tonton di Netflix. Apakah lu setuju sama gua? Iya. Karena itu bener-bener patah menurut gua buminya. Karena manajernya itu terasa sangat real gitu, karakternya terlalu Iya, real. iya. Produsernya mungkin bisa bercanda-bercanda, tapi si manajernya ini mah serius banget ini menurut gua. Iya. Karakter yang terlalu serius. Jadi untuk Emil. semesta yang kayak gitu. Emil Kusuma. Iya, kalau mau tolol semua. Ini nggak konsisten aja buat gua. Tapi yang khususnya satu, baju kita nih. Baju kita seharusnya sekarang udah ada, pernah nonton ini harusnya sekarang udah dijual. Silakan klik link di bawah. Kalian bisa beli langsung. Ini bajunya. Silakan beli biar kami bisa gaji editor jadinya ya. Iya. Oke ya. Udah. Gitu ya. Ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya, silakan juga follow Instagram kita di _movie, di TikTok juga ada _movie, dan juga jangan lupa join membership kami karena kami itu perlu kehadiran Anda sebagai membership kami. Karena nanti Tapi lu mah parah sih. ada nobar nanti.
Ngomong nobar dari setengah tahun yang lalu. Tergantung ini semua Sampai film semua ganti begini. Semua bi. Dari mau nonton agak lain, udah sampai ada agak lain 2 anjing. Maksud gua. Oke. Bangsat. Kita nobar agak lain 3 kalau gitu. Ya. 2027 berarti guys. Enggak, nanti kita sistemnya gini aja kalau nonton tapi yang komen tuh cuma bisa yang membership doang. Jadi kita beliin tiket yang membership doang. Gratis mereka kita kasih. Ya udah jangan teori doang lah. Ya ntar lah, ya kita kuatin teori dulu ya. Ya. Tapi kita Teorinya kuatin juga lagi. belum kuat Ya. maksud gua. Kita kuatin lagi teorinya ntar kalau gitu ya. Yaudah segitu aja video kali ini. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.